Saya adalah Alexander Sriwiono, founder of Daily Meaning, dan dalam webinar series ini sekaligus saya menjadi host dan juga author dari Pain of Leadership yang sekarang sedang dalam tahap pencetakan teman-teman dan akan dilaunchingkan, dipublishkan di bulan Januari nanti. Dari buku Pain of Leadership sendiri ada sejumlah hal yang sudah saya spillkan di Instagram ya Pain of Leadership dan juga Daily Meaning. Tetapi khusus untuk konten-konten terkait dengan leadership saya sharingkan di Pain of Leadership mulai dari buku, ada beberapa pembahasan mengenai topik tertentu. Dan di kesempatan sekarang ini kita lihat di halaman berikutnya adalah webinar yang perdana. Terima kasih ya teman-teman sudah join di webinar series yang perdana, di mana topik yang kita angkat adalah Your Leadership Doesn't Have to Cost Your Health. Nanti saya akan membahas mengenai leading without suffering di topik yang pertama, ya. Apa beda pain and suffer? Dan juga di sesi yang kedua akan ada Coach Gloria, keren banget sharingnya, yang akan membahas mengenai stress patterns dan juga GERD. Jadi akan ada dua sesi nih teman-teman. Ini adalah obrolan-obrolan singkat karena kita percaya bahwa belajar pun juga harus ringan tetapi juga dapat sesuatu. Teman-teman sekalian, kita akan mulai topik yang pertama, yaitu leading without suffering. Saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana, rekan-rekan sekalian. Coba kita lihat halaman berikut ini. Tolong dijawab jujur apa adanya. Hal nggak enak apa di posisi teman-teman sebagai leader yang paling sering bikin Anda tarik napas panjang. Gini amat ya jadi leader. Ayo, saya mau tunggu apa adanya. Nanti kita akan bahas anggota tim sulit diatur, inkonsistensi semangat, bawahan ngeyel, tim minta cuti padahal deadline project tuh kan, anak buah lemot. Rapat dadakan dari paling atasan lagi, ternyata hantaman nggak cuma dari bawah tapi juga dari atas. Sesimpel nggak sefrekuensi dan seterusnya tuh teman-teman sekalian. Makanya series of webinar ini juga dilakukan, termasuk buku Pain of Leadership itu ditulis karena kita ingin saling support sesama leader. Jadi kalau curcolnya sesama leader kan saling paham ya. Ini buktinya juga ya, curcolannya kayaknya pada ngangguk-ngangguk semua. Bener juga nih, gue juga ngalamin, gue juga ngalamin. Teman-teman, thank you buat sharingannya. Apa yang hal nggak enak di posisi kita sebagai leader? Yang namanya posisi sebagai leader, pasti enaknya ada. Nggak enaknya juga banyak. Nah, di sesi yang sekarang ini saya ingin ngobrol ringan sama teman-teman sekalian. Karena berdasarkan observasi dan pengalaman ngobrol 30 tahun dengan sesama leader, saya melihat oke lah semuanya ngalamin gak enaknya. Itu yang disebut dengan pain-nya. Tetapi memang ada pola tertentu yang membuat pengalaman tidak enak menjadi lebih tidak enak lagi. Dan disitulah saya melihat bahwa antara pain dan suffer ternyata dua hal berbeda. Pain adalah kejadian ya teman-teman. Oke, peristiwa nyata yang terjadi. Tadi apa aja tuh? Misalkan tim yang lemot lah, atau kemudian nggak sefrekuensi lah, nanya melulu lah gitu. Harus tanggung jawab semua kesalahan tim, harus jadi bemper atasan. Itu semua yang terjadi. Kalau kita istilahkan itu adalah pain, fine. Tapi ternyata saya lihat pola frustrasi yang terjadi karena masalah suffernya yang terjadi, yaitu narasi atau cerita yang kita berikan mengenai apa yang terjadi. Bukannya itu sama, Mas? Enggak. Ternyata dalam realitasnya ini semakin berjarak. Contohnya, kita lihat halaman berikut ini, teman-teman sekalian. Tim mengundurkan diri. Itu kejadian gak enaknya, misalkan kita harus take over kerjaan, yang sebelumnya ada 5 orang, sekarang 4 orang, kita juga nggak mau turun ke bawah, secara fakta emang gak enak. Tetapi suffer, narasi yang kita berikan mengenai situasi itu
Contohnya kita bilang ke diri sendiri gini teman-teman. Iya nih, selama ini saya cuma dimanfaatin doang, gitu. Terus gue selama ini ngembangin timnya jadi sia-sia dong, gitu. Terasa nggak bahwa itu adalah narasinya yang bikin situasi nggak enak itu tambah ya suffernya terjadi penderitaannya. Contoh kedua, coba kita lihat. Ditegur atasan terkait performance tim. Karena kita sebagai leadernya dong. Pasti nggak enak lah yang namanya ditegur. Betul nggak teman-teman? Tapi cerita yang kita berikan, ya, mulai tuh narasinya. Iya, saya gagal sebagai pemimpin. Harusnya saya bisa cegah ini. Saya nggak cukup kompeten, gitu. Ya, mungkin saya nggak layak di posisi ini. Jadi panjang narasinya, gitu. Ya, kita lihat contoh yang ketiga nih. Sederhana nih. Pernah ngalamin nggak? Tim kita bikin WA grup sendiri. Entah isinya mau janjian makan siang apa dan seterusnya. Ya. Tetapi tiba-tiba narasinya jadi panjang. Ya, saya nggak disukain. Ya kan? Ya, tim diam-diam membicarakan saya gitu. Ya, itu yang kita bilang seberapa jauh apa yang terjadi ya. Ternyata cerita yang kita berikan membuat kita lebih suffer. Sekali lagi, pain adalah kejadian gak enaknya. Suffer, narasi yang kita berikan, teman-teman sekalian. Oke, sehingga kalau saya visualisasikan, teman-teman coba lihat ini, antara yang terjadi, oke, coba kita lihat, dan kemudian cerita yang kita berikan, mungkin saat kejadian itu ada pada lingkaran yang sama mulai bergerak di 5 menit, 10 menit, 1 jam berikutnya, coba kita klik, story-nya mulai lebih gede tuh teman-teman. Iya tuh, tadi gue ditegur sama atasan kita tuh. Cara negurnya bener-bener kayak ngerendahin banget. Kayak emang dianya yang paling juara aja tuh sebagai leader, nggak ngehargain kita gitu. Padahal simply penegurannya soal performance tim tadi tuh. Besoknya coba kita lihat, kita klik lagi nih teman-teman. Story-nya semakin besar, tolong diklik lagi Mas Ari. Dan kemudian experience-nya tambah kecil. Kita klik lagi sebulan kemudian, ya. Itu tuh yang namanya antara apa yang terjadi dan story-nya udah nggak berbanding, teman-teman. Ini yang kita bilang, tunggu, tunggu, tunggu. Masih terasa loh yang namanya ditegur bulan lalu, ya. Atau tim udah resign 3 bulan yang lalu. Tapi karena narasi yang kita berikan terus berkembang, suffernya, penderitaannya terus ke bawah. Padahal si tim kita yang pindah juga pindahnya baik-baik. Dia kemudian udah melanjutkan hidupnya. Seakan-akan kita terbenam dalam masalah yang kita create sendiri. Oke, sehingga sekarang kalau kita coba lihat visualisasi halaman berikut, teman-teman, ini menjadi sesuatu yang nyata banget bahwa sebagai leader, kadang-kadang nggak enaknya itu tanpa disadari kita yang create. Hari pertama, pain-nya segitu, sufferingnya segitu. Sebulan kemudian, ya, pain-nya itu udah kejadian sebulan lalu. Sufferingnya semakin berkembang karena story-nya kita terus berkembang dan semakin berjarak. Bertahun-tahun setelahnya, bahkan cerita itu masih bisa diceritakan teman-teman. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Selama 30 tahun terakhir, saya termasuk mendampingi untuk proses eksekutif coaching. Saya lihat sejumlah leader yang sangat-sangat frustrated dengan situasinya setelah dilihat-lihat antara apa yang dia alami dan point of view-nya, cara dia menceritakan apa yang terjadi, saya lihat itu semakin bergeser dan membuat bahwa pain-nya itu tidak berkesudahan. Sebetulnya itu agak salah tuh. Saat saya bilang pain-nya seakan nggak berkesudahan. Pain-nya udah selesai, tapi suffer-nya yang tidak berkesudahan. Karena ceritanya terus berkembang. Oke. Dan pada saat dari kasus demi kasus saya kumpulkan teman-teman, izinkan saya menyampaikan hasil analisa
terkait dengan apa yang membuat leader itu lebih suffer, lebih menderitanya berkepanjangan dibandingkan leader lain yang saat mengalami nggak enak, itu move on-nya bukan karena dia abaikan ya, tetapi saya melihat ada tiga hal yang paling membedakan leader yang ngalamin nggak enak tapi sehat untuk terus move on, atau leader yang kemudian lukanya semakin dalam karena cerita yang diberikan. Dan hasil analisa itu ada di halaman berikut ini. Coba kita lihat ternyata kaitannya dengan pola pikir teman-teman sekalian. Ada tiga pola pikir yang bisa memperburuk pain of leadership. Yang pertama, over responsibility. Soal responsible sih bagus, tetapi segala sesuatu yang berlebihan kan bisa jadi toxic. Over responsibility ketika pemimpin merasa bertanggung jawab atas segalanya. Mohon maaf sekeluarga nih teman-teman. Bukan main salah benar dan tuduh-tuduhan, enggak juga. Tetapi seberapa jauh kita bisa lebih melihatnya realistis. Saya betul-betul bertanggung jawab untuk yang mana, yang sudah saya lakukan sebaik mungkin di mananya, gitu. Sehingga bisa lebih real apa adanya. Saya melihat suffer yang terjadi, satu di antaranya karena pola pikir yang over responsibility ini. Nanti kalau udah gitu, paling ngerasa paling menderita sedunia jadinya. Yang kedua, hati-hati, emotional attachment. Seberapa jauh saat kita sudah sangat melekat dengan peran kita. Contoh, tim resign. Ya udah, hidup masing-masing. Saat kita bersama sebagai satu tim ngerjain bareng-bareng, kita peluk. Tetapi saat kemudian harus melangkah, I know it's not easy. Tetapi saat emotional attachment itu terjadi, hati-hati, attachment bisa menjadi toxic, teman-teman. Dengan ngerasa saya nggak dihargain, gila lu ninggalin gue, dan seterusnya. Pola itu saya lihat pada sejumlah leader yang frustrated, yang kemudian suffer, karena ternyata emotional attachment-nya tinggi banget. Pola ketiga ternyata adalah bias kognitif. Jadi bukan sekedar pola pikir biasa nih, ada biasnya lagi. Jadi kalau tiga ini ke anak, bias kognitif saya akan bahas cucunya teman-teman. Kita lihat ada 5 cucu nih teman-teman dari pola pikir yang masuk ke bias kognitif. Kita lihat di halaman berikut ini. Saya sampaikan dengan singkat saja dulu, teman-teman sambil bisa melihat. Negativity trap, kebiasaan hanya melihat dari sisi negatif. Worst case trap, hanya, bukan hanya, terlalu terbenam melihat skenario terburuknya. Oke. Self blame trap, kayak tadi itu, bahwa semua ini gara-gara salahnya saya. Assumption trap, mengasumsikan bahwa orang lain berpikir buruk tentang kita. Emang nggak ada yang percaya sama saya. Emang saya dianggapnya begini dan seterusnya gitu. Dan terakhir self story trap. Apa yang muncul dianggap sebagai sebuah kebenaran tanpa diklarifikasi dulu. 5 bias kognitif ini saya temui pada leader-leader yang sangat-sangat kemudian suffer pada sesuatu. Pada saat diteliti, yang terjadi sebetulnya nggak segede dengan yang diceritain. Ya, mungkin bahasa sederhananya, hal inilah yang membuat tingkat dramanya tinggi, teman-teman sekalian. Ya kan, tuh teman-teman mulai bicara tuh, bener nyata adanya tuh. Ya, dan teman-teman, saya tahu bahwa ini obrolan bisa sepanjang hari ini kita lakukan saling ngobrol, saling sharing. Jadi sesi webinar yang sekarang ini kita ngobrol praktisnya dulu ya. Nanti teman-teman kita lanjutkan dalam sesi yang lebih dalam. Saya punya tips dulu sebelum saya akhiri topiknya saya, obrolan sesi pertama kita. Gimana dong caranya supaya kita nggak suffering pada saat leading? Tips paling praktisnya ada di halaman berikut ini. Teman-teman, saat kita menghadapi satu masalah, oke, tolong diklik lagi, coba dapatkan sense masalah itu kira-kira ada di angka berapa.
Saya lihat orang yang frustrated, yang suffer, semua masalah digaspolin di angka 9-10, Kak. Seakan-akan ini adalah akhir zaman, akhir dunia, gitu kan. Padahal apa semua masalah segede itu, gitu. Kecenderungan orang yang kemudian story-nya, narasinya berkembang lebih heboh karena masalahnya digede-gedein. Tingkat reaksi yang kita berikan, masalahnya di angka 6, reaksinya ya di angka 6 juga deh. Jangan kemudian sampai nggak tidur, nggak makan, dan kemudian ini, itu, dan seterusnya. Reaksinya kayak di angka 8-9. Ya, masalah 6 ya kasih juga reaksinya di angka 6. Kalau bisa diturunin satu angka, turunin. Ya, ya plus minus satu angka lah teman-teman. Ini reminder yang sangat praktis kita sebagai leader supaya kalau ada masalah kita hadapi pada porsinya. Remindernya, the size of your reaction should not be bigger than the size of your problem. Izinkan saya menyimpulkan dari 30 tahun perjalanan ngobrol dengan para leader, mereka-mereka yang frustrated, sering suffer karena gede-gedein masalah dan reaksinya juga berlebihan. Ya, sehingga sebagai penutup teman-teman sebelum nanti saya sharingkan kepada Coach Glow untuk sesinya, teman-teman sekalian, kita lihat halaman berikut, bukan mengenai apa yang terjadi, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. That's a simple reminder. Teman-teman, saya tahu kita ngobrolnya cuma 15 menit ini, jadi nanti kalau untuk di bagian saya ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan seterusnya, silahkan tanyakan di akunnya Pain of Leadership. Nanti saya akan bantu jawab dengan senang hati, teman-teman sekalian. Ya, thank you untuk ikut series yang perdana ini dari webinarnya Pain of Leadership. Saya akan kenalkan Coach Glow. Aduh, kerennya ampun-ampunan Coach Glow ini. Certified Nutritionist Coach, teman-teman sekalian. Sudah 11 tahun pengalaman dan sukses rate untuk penyembuhannya adalah bahkan 92%. Saya pernah ikut sesinya beliau dan itu betul-betul sangat praktis. Ya, dan sekarang saya serahkan mic-nya kepada Coach Glow. Coach Glow, selamat pagi. Pagi, Pak Alex. Thank you so much. What a great presentation. Coach, ini yang paling banyak di-sharingkan para leader adalah dari nggak enaknya perannya adalah GERD. GERD menduduki peringkat nomor satu gitu. Makanya aku langsung, aduh aku akan gandeng Coach Glo nih buat bantu sesama leader. Sekarang sudah hadir 132 leader. Coach Glo, the stage is yours. Thank you Coach Glo. Oh, thank you, Pak Alexander Daily Meaning for having me. I'm so happy to be here. Nggak tahu harus seneng atau sedih ya, kebanyakan GERD di sini atau yang leaders. But apa namanya? Aku tahu rasanya karena aku dulu juga pernah GERD 4,5 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2016. I myself is also a leader. Dulu ketika aku GERD, aku juga menuju leader ya. Waktu itu fresh grade, abis itu jadi leader. Dan seperti yang Pak Alex tadi share, benar banget. Kalau pikiran kita nggak benar atau hati kita masih belum mengerti apa yang terjadi di hati kita, itu rasanya semua masalah besar. Semua masalah yang datang ke kita itu rasanya besar, tapi kabar baiknya itu masih bisa kita ubah, masih bisa kita adaptasi karena kita terus growing. Jadi itu bukan harga mati dan ya, oke, terus aku terjebak seumur hidup seperti ini. Enggak. Jadi ada solusinya baik dari sisi leadership maupun dari sisi pencernaan. Karena pencernaan juga sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Sesimpel kalau kita lagi lapar, kita jadi emosian kan. Aduh, nggak bisa mikir deh, udah, gue pengen makan dulu, misalnya gitu. Sengaruh itu cuman lapar loh teman-teman, itu cuman lapar. Kebayangkan kalau ada yang nggak beres di pencernaan kita, kenapa kita jadinya overstress. Tadi yang seperti Pak Alex bilang, story-nya berkepanjangan, experience-nya udah setitik doang, story-nya udah termagnify segede-gede apaan tahu. Nah, itu juga ada peran pencernaan. So today aku mau share tentang bagaimana tips praktis mengatasi itu dan juga kebiasaan-kebiasaan apa sih dari para leaders kita-kita ini ya yang kita sadar ataupun tanpa sadar itu bikin GERD kita susah sembuh atau bahkan tambah parah. Itu aku akan share. Oke, buckle up friends, aku akan share ini.
Oke, jadi seperti yang aku tadi bilang, aku itu dulu GERD anxiety 4,5 tahun dan dulu aku belum ngerti cara makan yang benar. Aku nggak tahu pencernaan itu sangat berhubungan dengan mental, boro-boro ya. Aku dulu backgroundnya finance, by the way. Aku finance mentok dan aku dulu kerja di corporate. Jadinya aku nggak ngerti tentang permakanan karena aku taunya ya makan buat kenyang, ya udah makan, ya udah yang penting makan. Dan budayanya juga sering nunda-nunda makan di corporate ya, kayak oh meetingnya sampai ngelewatin makanan apa dan aku nggak tahu kalau itu sepenting itu. Nanti kita akan bahas. Tapi puji Tuhannya aku sembuh di tahun 2016 pertengahan dan aku sampai sekarang sudah 8 tahun plus sudah tidak tidak kambuh lagi tapi melalui strategi bukan hanya comot-comot oh si A ngomong gini si B ngomong kayak gini ya udah aku gabungin jadi satu cocokologi enggak. GERD itu complicated dan butuh strategi. Jadi makanya kita harus mengerti strategi yang harus dilakukan. Seperti itu. Dan yes, GERD bisa sembuh. Kalau teman-teman dengar GERD itu nggak bisa sembuh, that's a lie. Oke, ini adalah ciri-ciri GERD. Aku nggak akan terlalu detail bahas ya. GERD, asam lambung sebenarnya itu sama. Asam lambung itu nama panggungnya GERD. Kalau di dokter di sini kita sering didengarnya, oh kamu gastritis, kamu mah, kamu GERD, kamu asam lambung. Sebenarnya root cause-nya sama, tapi tergantung dia tingkat parahnya sampai mana dan gejalanya nyerang bagian mana. Kalau mah itu hanya lecet di lambung, kalau GERD, LPR, apalagi udah sampai anxiety itu udah escalate, udah banyak yang terjadi, inflamasinya udah tinggi. Nah, seperti yang teman-teman bisa baca di sini, semua dari gejala-gejala asam lambung ini membuat kita itu mudah ke-trigger tubuhnya. Mudah ke-trigger oleh makanan, banyak makanan yang nggak cocok, kopi jadi nggak cocok, gorengan jadi nggak cocok, susu jadi nggak cocok, denger bos manggil sedikit langsung gemeteran, atau anak buah susah diajarin lemot sedikit langsung stres rasanya kan kayak, kalau nanya terus sih, gue kan udah jelasin berkali-kali. Dengar berita buruk si A meninggal, si B meninggal, ke-trigger. Ada cuaca terlalu dingin dikit, terlalu panas dikit, ke-trigger. Karena sensori badannya lemah, karena respon tubuh kita terhadap stres sangat ditentukan oleh pencernaan. Jadi seperti yang tadi aku kalau boleh elaborate dari Pak Alex tadi, yang bermasalah itu adalah cara kita responnya, bukan sebenarnya masalah itu sendiri. Nah, cara kita merespon suatu masalah, tubuh kita merespon, itu sangat ditentukan juga oleh pencernaan. Selain pikiran juga sangat menentukan ya teman-teman. Nah, jadi semakin pencernaan kita nggak benar, semakin kita melihat masalah itu sangat membebankan dan sangat melihat itu sebagai sesuatu pain atau suffer. Seperti itu. Oke, nah nanti teman-teman bisa baca sendiri nih slide-nya aku akan bagikan ke tim Daily Meaning, bisa dibagikan ke email, jadi bisa di-visit lagi ya untuk baca. Nah, seperti yang aku bilang tadi, GERD itu bukan penyakit hanya asam lambung, itu hanya nama panggungnya aja. Kalau teman-teman ada gejala sakit, itu sebaiknya kan ke dokter gastro atau internis. Gastro itu adalah penyakit pencernaan, jadi bukan hanya masalahnya di asam lambung. Why is this important ya? Kenapa ini penting banget? Karena supaya pikiran kita nggak mikir lah, kok asam lambung tapi kemana-mana gejalanya, katanya cuma masalah lambung. Katanya cuma masalah perut, pencernaan, tapi kok nggak ada rasa nggak enak di perut, tapi kok rasanya sesek, gemeteran, mual gitu, tapi kok nggak berhubungan sama, semuanya nggak berhubungan sama perut. Karena masalah di asam lambung itu adalah di pencernaan, teman-teman. Pencernaan itu adalah dari mulut sampai anus kita, dan semua sistem yang terpengaruh di dalamnya. Dan pencernaan itu mempengaruhi semuanya. Ya, pencernaan itu mempengaruhi semuanya, bukan cuman perut. Mempengaruhi satu gejala yang tadi teman-teman lihat di halaman sebelumnya. Mempengaruhi tekanan darah. Makanya kalau asam lambung kumat atau kita lagi stres terpicu tadi ya, ada tim nggak enak atau stres banyak kerjaan, kurang tidur, tekanan darah bisa tiba-tiba tinggi atau turun. Jadi itu karena ada runtutan dari pencernaan, bakteri usus teman-teman itu membuat tekanan darahnya jadi fragile, gampang naik, gampang turun. Seperti itu. Jadi ngaruhnya bahkan juga ke tekanan darah. Dulu aku tekanan darahnya rendah banget dan aku sering banget kayak low energy waktu aku GERD selain aku mengalami gejala-gejala lain ya, gampang vertigo, keliengan, sesek, dan sebagainya. Lalu energi juga kok gampang banget capek, terus kita blaming faktor U. Ini karena faktor U kali ya. Aku udah tua, aku udah jompo, aku udah tim tolak angin. Tidak, aku sekarang 36 tahun dan energiku jauh lebih banyak daripada waktu aku umur 22 tahun dan sakit GERD.
Ini nyata teman-teman. Jadi bukan karena faktor U saja, tapi karena cara kita menjaga pencernaan dan juga itu ngaruh ke mental kita. Jadi kalau energinya kita low, itu kita juga gampang kelingan, gampang lemes, gampang capek, performance kita jadi leader juga gampang emosian, dan kita boro-boro bisa ngerjain yang lain. Hormon juga sangat mempengaruhi dari pencernaan kita, mau mens, gejala GERD makin parah, mood berantakan, rambut rontok, dan segala macam. Terus habis itu, nah ini sangat mempengaruhi mood, mental, dan perasaan. Jadi pencernaan kita sangat mempengaruhi mood, mental, dan perasaan kita. Karena pencernaan sama otak itu saling berhubungan 24/7, setiap detiknya mereka saling berhubungan itu ya, jadi sangat mempengaruhi. Makanya tadi teman-teman kalau pencernaan yang nggak benar, teman-teman itu gampang ke-trigger sama hal-hal yang sebenarnya tidak skalanya tidak terlalu besar. Baik itu dari tim, dari keluarga, dari sekitar kita, atau sosial media yang kita baca, semuanya jadi kayaknya mempengaruhi kita. Semuanya jadi emotionally attached kalau tadi aku nyimpen pakai bahasanya Pak Alex ya. Jadi semuanya kayak attached banget. Nah, jadi teman-teman sudah ngerti ya betapa esensinya menjaga pencernaan itu mempengaruhi semuanya. Nggak cuman mempengaruhi perut doang atau mempengaruhi gejala GERD doang, enggak, tapi semuanya. Ini makanya GERD itu sejuta sensasi, asam lambung itu sejuta sensasi, dan tidak cukup hanya obat dan probiotik atau dan suplemen atau dan menghindari pantangan. It's good, tapi it's more than enough. Kenapa sih leader itu harus fokus sama kesehatan pencernaan? Kenapa harus? Satu, ya karena supaya nggak sakit. Yes, itu benar. Tapi supaya pain dari si GERD ini bisa perlahan hilang dan pain dari stres kerjaan atau dari hal-hal lain itu tidak menjadi long term suffering dan bahkan perlahan bisa hilang. Gitu. Jadi kesehatan pencernaan adalah salah satu fondasi yang harus leaders ini perhatikan supaya tidak um, menjadi long term suffering apapun pain yang sedang dirasakan. Karena itu tadi pencernaan itu mempengaruhi cara kita melihat sesuatu, POV kita dan respon kita terhadap masalah itu sangat ditentukan. Aku dulu juga orangnya emosian banget, apa-apa suka banting barang. Dan aku pikir, karena aku dari keluarga Batak kali ya, semuanya kayak gitu. Ternyata enggak. Setelah aku mulai menuju sembuh GERD, aku menjadi orang yang lebih kalem. Aku menjadi orang yang lebih bisa melihat masalah lebih 360. Aku ngadepin tim-tim aku yang kelakuannya tetap sama, tapi aku lebih bisa cari akal, putar otak harus ngapain ya, segala macam. Aku bisa cari mentor. Jadi aku ada kapasitas lebih untuk berpikir caranya diapain lagi ya, ketimbang hanya emosi, 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 dan emosi. Kayak gitu. Jadi ketika pencernaanku mulai sehat, aku punya ruang dan kapasitas sebagai leader terutama untuk melakukan hal-hal lain yang kreatif. Karena kalau mencoba hal-hal yang sama, nggak mungkin outcome-nya sama kan. Jadi kita harus mencoba hal yang lain. Jadi leaders, kalau pencernaannya udah nggak enak, pikirannya aja udah nggak enak, gimana kita mau kasih visi? Perannya leader itu kan kasih visi ya. Kadang tim kita tuh lebih pinter dari kita. Leader nggak perlu lebih pinter dari tim most of the time. Tapi yang diperlukan dari seorang leader itu adalah arahan visi. Kalau kita aja badannya nggak sehat, pikirannya nggak sehat, gampang emosian, gimana kita mau kasih arahan? Padahal kita lagi banyak tekanan ya kan. Jadi kita memang tugasnya kuat untuk memberikan arahan walaupun tekanan masih ada. Lalu yang kedua, kita ketika pencernaan dan pikiran kita enak, kita bisa melayani tim kita dengan baik. Yes, kamu nggak salah baca, kita harus melayani tim kita. Jadi kita bukan hanya mau dilayani dengan baik, tapi kita juga harus mencontohkan melayani mereka dengan baik. Monkey see, monkey do, right? Mereka hanya mencontoh apa yang ada di depan mereka. Kalau kita melayani mereka dengan baik, mereka juga akan melayani kita dengan baik. Dan yang ketiga adalah kita harus memberikan legacy. Ini menurut aku yang paling berat dari tugas leader. Kita itu kasih legacy ke mereka. Kita menjadi teladan. Kita lebih lama sama mereka, tim leader kita, tim member kita, daripada mereka mungkin sama orang-orang di rumahnya. Berarti kan yang lebih dicontoh kita setiap hari. Kalau kita aja nggak ngasih legacy yang baik dari cara makan, cara kita meregulasi emosi, cara kita memanage kesehatan kita, cara kita menegur mereka ketika mereka salah, bagaimana mereka bisa menjadi leader yang lebih baik dari kita.
Ya dong, kita pengen tim yang kita pimpin lebih baik dari kita dong. Kita nggak ini kan, kita di sini nggak insecure kan. Kita pengennya mereka lebih baik dari kita dong. Yes, jadi ini tiga yang menurut aku kenapa leader harus menjaga kesehatan, dan terutama hari ini aku bisa share tentang digestion health, kesehatan pencernaan. Jadi ini adalah habit-habit leader yang secara fisik membuat GERD itu bisa tambah parah. Satu, menunda jam makan. Meeting yang ngelewatin jam makan dan segala macam. Yang kedua, makan yang cepet aja deh asal kenyang. Kayak gitu. Misalnya minta beliin sekretaris, ya udah deh aku beliin apa aja yang penting kenyang gitu. Yang ketiga, intermittent fasting. It's very tricky apalagi untuk wanita. Ini ada caranya tersendiri tapi sangat tidak recommended dilakukan ketika sedang asam lambung. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau sudah sembuh total asam lambungnya. Lalu yang keempat adalah lebih fokus ke olahraga daripada makan bernutrisi dan teratur. Yes, medical journals bilang if you have to choose antara makan benar sama olahraga, itu yang harus dibenerin makanannya dulu baru olahraga. Kenapa? Karena kalau kita sangat fokus ke olahraga tapi makanan kita masih belum bernutrisi, badan kita malah tambah stres. Dan itu yang bisa menyebabkan ke penyakit-penyakit lain termasuk GERD-nya susah sembuh. Dan yang kelima adalah ini nih, leader kan sering banget meeting ya, lebih banyak meeting dari kerjaannya, halo. Terus abis itu training juga banyak yang kalau di corporate atau dinas keluar kota. Terus banyaknya snackingnya gorengan, risol gitu kan. Nah itu yang ngebuat udah makan intinya nggak bener, snacknya juga nggak bener. Lalu yang berikutnya secara mental adalah tadi sudah dibahas ya, aku hanya touch sedikit. Leader Indonesia itu biasanya perfeksionis, lebih perfeksionis daripada growth mindset. Nah, ini juga terkait sama nomor 4, karena kita itu budaya Asia, terbiasa dengan budaya yang harga diri kita itu terattach dengan performance. Jadi kayaknya kalau mau istirahat atau apa tuh kayak ragu, karena kita pengennya perform terus. Kayaknya harga diri kita tuh turun gitu kalau kita tuh nggak istirahat, atau kita cuti, atau kita rest. Lalu yang kedua nggak enakan, pengen makan tapi nggak enakan. Saya ngomong ke tim leader, atau kayak mau cuti tapi nggak enakan, nanti tim kasihan nge-tackle semuanya. Yang ketiga, belum fasih regulasi emosi. Padahal leaders adalah orang-orang yang paling penting untuk bisa meregulasi emosi, karena bebannya banyak kan, bebannya banyak. Tapi kalau nggak bisa regulasi, itu susah. Dan yang kelima, poor boundaries. Jadi tidak bisa mengatakan yes atau no secara gamblang di area-area tertentu. Dan yang terakhir yang aku lihat dari para leaders dan termasuk aku sendiri dulu adalah tidak intentionally strengthen quality of relationship sama Tuhan, atau kalau yang sudah menikah sama istri atau suami. Jadi karena mereka ini adalah spouse dan Tuhan ini adalah support system yang paling mengelilingi leaders. Jadi kalau kita nggak ngerti as we grow as a leader dan kita nggak growing juga relationship-nya sama Tuhan dan spouse kita, ini akan membuat gap dan timpang. Kita bebannya tinggi tapi ngomong sama spouse sudah nggak nyambung. Atau kayak ngomong sama Tuhan rasanya udah asing gitu, nggak bisa lagi caranya gimana. Ini juga perlu dikembangkan. Seperti itu. Nah, untuk pola makan, aku hanya touch sedikit di sini karena memang pola makan untuk GERD itu perlu one on one, perlu aku lihat secara keseluruhan, tapi ini aku kasih basicnya supaya teman-teman mulai bisa mempraktekkan ini supaya GERD-nya tidak tambah parah atau bahkan membaik dan membaik. Jadi yang kita touch hari ini adalah pola makan jam makannya dan apa yang harus dihindarin serta nutrisi basicnya tuh seperti apa. Tapi detailnya itu aku harus lihat kasus teman-teman per gejala ya. Jadi nggak bisa aku liatin secara detail di sini. Nah, tahap satunya adalah jam makan. Jam makan itu teman-teman adalah makan pertama 1 jam dari bangun tidur, lalu teman-teman makan per 2 sampai 3 jam cemilan atau makan berat tapi porsi kecil terserah, dan makan malam ke tidur itu jaraknya 3 jam. Oke, aku ulangin ini kalau teman-teman sedang mengalami gejala GERD ya. Kalau teman-teman sedang mengalami gejala asam lambung, yang harus dilakukan adalah 1 jam setelah bangun itu makan atau ngemil sesuatu dulu yang GERD friendly. Lalu habis itu per 2 sampai 3 jam makan. Lapar nggak lapar tetap harus makan. Jadi para leaders kalau yang meeting harus siapin minuman-minuman yang GERD friendly tapi masukin tumbler gitu ya. Misalnya teman-teman minum minuman
susu almond atau misalnya chia seed pakai susu almond atau minuman-minuman yang sekarang berfiber banyak ya yang GERD friendly itu dimasukin tumbler dan diminum kalau memang meetingnya teman-teman itu bakal melampaui jam teman-teman harus makan atau ngemil. Jadi contoh misalnya aku nih ya bangun jam 5, berarti aku makan pertama itu jam 6, nanti makannya apa aku share di next slide. Dan habis itu aku makan berikutnya ngemil jam 9, makan berat jam 12, lalu aku ngemil lagi jam 2, ngemil lagi jam 5, dan makan terakhir jam 7, asumsi aku tidur jam 10. Seperti itu. Ini ceritanya seorang Gloria lagi mengalami gejala asam lambung, ini yang akan aku lakukan. Apa yang dimakan? Jam 6 misalnya kalau udah bisa makan berat, contoh misalnya nasi ya, nasi putih tak pakai ayam bakar, misalnya beli kemarin malam paginya tinggal ngangetin biar satset atau telur tahu. Ya udah, berarti nasi tahu telur. Kalau sarapannya roti bisa juga roti tahu telur, misalnya kayak gitu ya. Jadi karbonya nasi, prohenya misalnya telur, protein nabatinya tahu. Lalu jam 9 aku bakal ngemil lemak baik plus vitamin D. Kalau vitamin D aku defisiensi karena penting banget. Teman-teman sebaiknya cek vitamin D-nya defisiensi atau tidak dan tanya dokter dosis yang bagus untuk hasil lab tersebut. Jadi lemak baik contohnya alpukat, kacang-kacangan kayak almond, mete, atau bisa chia seed juga atau ikan laut. Nah, lemak baik sama vitamin D itu lebih bagus lagi kalau plus berjemur. Tapi kalau nggak sempet ya udah berjemurnya jam berapa aja sebelum jam 2 siang. Lalu makan siang paket lengkap, misalnya aku makan nasi, ikan bakar, dipakein sayur kangkung, misalnya kayak gitu, tumis kangkung. Lalu jam 2 aku makan buah, boleh buah potong, boleh jus. Terus kalau misalnya lapar lagi, aku makan sate lagi ya. Sate dulu buat aku cemilan ya, karena menurut aku dikit. Atau misalnya aku beli yang lain gitu, tempe mendoan, tempe bacem, sorry bukan tempe mendoan. Atau aku nyiapin granola di kantor aku. Jam 5 aku makan cemilan lain, misalnya granolanya aku ulang atau buahnya aku ulang. Dan jam 7 aku makannya sama persis kayak makan siang, biar aku gak ribet mikirnya. Karena waktu aku sakit GERD, aku tidak memikirkan terlalu banyak variasi. Biasanya makan malam aku samain aja dengan siang biar gak ribet. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah menjauhi pantangan. Setelah kita tahu jam makan kita dan makannya nutrisinya benar, kita harus menjauhi pantangan beberapa saat sebelum GERD kita jauh membaik. Nah, pantangan ini adalah pantangan-pantangan yang teman-teman harus jauhin. Dan sorry to say, kalau gejala teman-teman parah, ini harga mati. Jadi nggak ada cincai-cincaian, aduh dikit aja Glor, nggak apa-apa kan dikit aja, apa-apa banget. Jadi teman-teman nggak bisa ngelanggar karena inflamasi teman-teman tuh lagi tinggi, lagi sensitif. Jadi jangan berpikir, makan sedikit kan nggak apa-apa. Bukan itu masalahnya ya. Jadi itu sangat mempengaruhi kesembuhan teman-teman, apalagi kalau gejala teman-teman lagi sering banget kambuh. Ini teman-teman nanti bisa revisit ya, lihat pantangan-pantangan ini. Dan seperti yang tadi aku bilang, tidak bisa dilanggar dan kabar baiknya aku akan memberi alternatifnya. Misalnya kalau teman-teman suka yang manis, ya udah cemilan manis apa. Kalau misalnya suka ngopi, ya udah boleh matcha. Kalau misalnya teman-teman sukanya yang kriuk-kriuk, bisanya apa gitu, ada semuanya alternatifnya. Lalu berikutnya adalah contoh plants yang GERD friendly. Jadi plants atau tanaman atau nabati itu sangat berperan penting untuk kesehatan pencernaan teman-teman. Dan kita orang Asia itu tidak dibiasakan makan plants teman-teman dari kecil. Kita tahu plants itu cuma sayur sama buah aja. Padahal plants itu ada karbo kompleks, ada protein nabati, ada yang berbau lemak baik kayak tadi biji-bijian, kacang-kacangan, ada yang dari sayur dan ada yang dari buah. Tapi kalau kita dengar kata plants, cuman kepikirannya, wah kita kayak kambing dong coach, cuman makan sayur buah. Bukan, padahal kita itu makan yang lain dan ketika kita ngomongin plants, kita tidak harus menjadi vegetarian atau vegan. Kita tetap bisa makan ayam, kita tetap bisa makan ikan, kita tetap bisa makan telur dan segala macamnya, tapi menambah variasi plants. Karena bakteri usus baik di pencernaan kita, mereka lah yang vegan. Jadi walaupun Irma nggak vegan, tapi bakteri ususnya vegan. Walaupun Pak Aji nggak vegan, tapi bakteri ususnya vegan. Jadi kita harus ngasih makan si bakteri usus ini supaya mereka bisa berfungsi dengan baik dan tadi yang seperti di slide awal ya, energi kita bagus, mood kita bagus, gejala GERD juga berkurang. Nah, ini adalah contoh-contoh plants yang bisa teman-teman masukin. Jadi selain nasi putih, kalau mau ganti-ganti bisa nasi coklat, bisa roti gandum, bisa rolled oat, bisa granola, dan bisa dimasukin kemana aja.
oh mau masukinnya ke makan siangnya aja deh, nasi putih dicampur nasi coklat, atau oh Senin sama Kamis nasi putihnya diganti rolled oat aja deh sarapannya biar ada masuk karbo kompleks, karena nasi putih bukan plants ya teman-teman. Lalu protein nabati juga selain tahu tempe ada apa lagi sih? Bisa ganti kacang polong, edamame, kacang merah, seperti itu. Dan lemak baiknya bisa dari biji-bijian, dari kacang-kacangan, dari alpukat, dari ikan laut, dan juga dari untuk sayuran, ini adalah beberapa contoh sayuran dan buah-buahan yang GERD friendly. Tentu saja ada sayur-sayuran dan buah-buahan yang nggak GERD friendly, tapi tenang, yang GERD friendly lebih banyak daripada yang nggak GERD friendly-nya. Seperti itu. Jadi jangan ngelihatnya, wah banyak banget sih tadi pantangannya. Emang banyak, tapi tenang aja yang aku bolehin itu jauh lebih banyak daripada yang nggak bolehnya. Again, kita harus switching our POV, tidak melihat hanya sesuatu yang membebankannya saja ya, tapi kita juga lihat ada solusinya dan makanan-makanan GERD friendly itu banyak dan sekarang teman-teman sudah terberkati dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, GrabFood, dan juga Just Tip. Jadinya udah enak banget ya. Waktu dulu aku sakit, aku hanya mengandalkan supermarket dan pasar. Itu semua yang tadi aku sebut belum ada. Dan aku tetap bisa sembuh. Jadi kebayangkan teman-teman sekarang yang sakit bisa sangat sembuhnya seperti apa. Karena aku aja dulu yang hidup di zaman purba bisa sembuh ya. Dengan fasilitas yang sangat terbatas. Nah, ini adalah contoh cemilan-cemilan yang teman-teman tadi bisa masukin di jam cemilan yang aku contohkan tadi. Ini ada cemilan-cemilan GERD friendly, yang kiri itu yang asin, yang kanan itu contoh-contoh cemilan yang manis. Ini hanya beberapa contoh, tentunya aku punya banyak list cemilan yang lain. Ada 50 sampai 60 cemilan yang bisa dicemilin. Jadi bukan hanya ngemil buah aja ya teman-teman, kembung nanti kalau ngemil buah doang. Biasanya pejuang GERD taunya cuma ngemil buah doang dan jadinya kembung. Nah, ini teman-teman bisa lihat dan nanti akan bisa baca sendiri apa namanya untuk cemilan-cemilannya. Aku share dulu sampai sini tanya karena aku tidak akan share terlalu detail seperti yang tadi aku bilang, itu butuh konsultasi untuk melihat secara keseluruhan. Untuk melihat secara keseluruhan posisi teman-teman itu seperti apa sekarang. Coach Glo, kita kasih kesempatan teman-teman menuliskan pertanyaannya. Coach, seru banget nih dengerin dirimu ngomong, keren banget. Kalau kayak gini kayaknya 1 jam kita nggak akan cukup berdua ya, Coach. Tapi ini kan obrolan awal ya, Coach. Ya, betul. Nanti kan kita ngobrol lagi. Kita cari kesempatan supaya teman-teman juga bisa ikut workshop lebih intens lagi. Coach Glo, menarik, ada 2 pertanyaan, silakan Coach Glo. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah perlu menghitung kalori? Tidak. Jadi untuk fase pertama penyembuhan GERD itu tidak butuh kalori, jadi yang dibutuhkan adalah pengaturan jam makan, tadi teratur dulu kalau bisa. Kalaupun telat-telat dikit atau geser-geser ya nggak apa-apa, tapi yang penting progress over perfection. Besok bagaimana supaya pola makan aku lebih baik lagi, bagaimana besok supaya lebih teratur lagi. Sudah mengatur jam makan, apa yang dimakan, tadi vitamin D-nya juga cukup, restnya cukup, dan juga tadi menjauhi pantangan dulu sementara, itu 3 itu aja akan sangat menurunkan GERD, dibantu dengan obat kalau memang dokter mengadvise ya. Jadi obat tidak aku exclude, obat tetap penting kalau dokter menganjurkan minum obat, itu akan menurunkan gejala GERD. Nanti di tahap selanjutnya kalau di coaching aku di pertemuan berikutnya, itu pengaturan porsi. Jadi bukan pengaturan kalori, ada porsi yang harus diatur terutama dari protein, dari serat dan segala macam, dan juga ada beberapa hal yang perlu ditinjau tapi tidak menghitung kalori. Seperti itu. Oke. Coach, berarti mungkin agak nyambung dengan pertanyaan dari Utara, bagaimana maintain berat badan versus GERD nih? Mungkin mungkin kepikirannya soal kalori dan lain-lain juga. Gimana tuh Coach? Pertanyaan dari Utara. Oke, jadi maintain berat badan, aku sadar kalau misalnya GERD-nya bermasalah, itu biasanya ada yang berat badannya turun terus karena penyerapan nutrisi terhambat dan stres juga, over stress. Dan yang kedua adalah bisa berat badannya naik terus atau bahkan stuck. Seperti itu. Nah, untuk GERD, fokus menyembuhkan GERD-nya dulu. Kita turunin inflamasinya dulu. Nanti biasanya klien-klien aku atau semua yang aku lihat yang GERD-nya sudah ya 70% membaik, itu nanti berat badannya akan bisa diatur dengan lebih seamless. Jadi bakteri ususnya kita seimbangin dulu sekian persen, ketika bakteri ususnya udah seimbang sekitar sekian persen, inflamasinya sudah turun, baru kita lihat
untuk berat badannya. Karena untuk berat badan nanti dia bisa naik sendiri atau turun sendiri sesuai kebutuhan si tubuh tersebut. Tentunya harus didukung dengan effort-effort tertentu ya. Kalau mau naik lebih banyak atau turun lebih banyak, tapi ketika inflamasinya udah turun, itu berat badan akan lebih mudah diatur dan bisa diatur dengan lebih sehat. Itu nggak lebih frustrating. Jadi fokusnya adalah kita seimbangin berat badannya dulu. Sorry, kita seimbangin Ya, bakteri usus Coach, dulu. Kita seimbangin bakteri ususnya bakteri ususnya. dengan nutrisi, Oke. makan, tadi ya, jam makan, apa yang dimakan, lalu abis itu pantangannya dijauhin dulu, ini aja dulu, tiga ini aja, itu akan membuat inflamasinya turun, baru nanti setelah sebulan, 2 bulan, baru fokus untuk naikin atau turunin berat badan kalau memang masih mau ke arah sana. Coach, yang tadi digarisbawahi oleh Coach kan di sesi kita yang cukup singkat ini, yang disampaikan kan sesuatu yang sebagai basic guidance-nya dulu, tetapi setiap orang harus dicek dulu di profilnya sama Coach Glo dan seterusnya. Jadi harus hati-hati juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Yani Susan. Siapa tahu ini juga bisa jadi panduan basic. Nanti terserah Coach Glo bagaimana menjawabnya. Apakah GERD bisa dibantu dengan konsumsi cuka apel di pagi hari? Gimana tuh Coach Glo? Oke, aku tidak menyarankan cuka apel karena dia tidak ada basic medical journals-nya. Jadi semua teori yang aku ambil untuk coaching aku itu berdasarkan medical journals yang sudah ditested. Jadi walaupun cuka apel itu banyak orang yang cocok, tapi selama dia tidak ada medical journals-nya, aku tidak akan menyarankan kecuali orang itu udah makan cuka apel pas datang ke aku dan dia cocok. Maksudnya, coach aku semenjak minum cuka apel perutku jadi lebih enak pagi-pagi. Oke, silakan lanjut. Tapi kalau baru nanya ke aku tidak mungkin menyarankan itu karena itu tidak ada di medical journals dan masih banyak pengganti cuka apel yang lain yang akan membuat kamu merasa baik ketika kamu lagi kambuh seperti itu. Tapi bukan berarti cuka apel itu buruk ya, bukan. Tapi it's not for everybody dan tidak ada backup science-nya secara medical journals gitu. Berarti emang harus hati-hati banget ya Coach. Dari kasus per kasus kita harus lebih paham. Seperti pertanyaan dari Samara nih Coach. Kak, aku merasa lebih kepenuh atau begah, kembung, jadi enek dan makin gak mood makan. Jadi ketika tadi ada rekomendasi makan 2 jam sekali, kayaknya penuh banget nih di perut. Gimana tuh Coach? Oke, yes, aku paham banget. Benar, aku highlight dulu kata Pak Alex. Jadi teman-teman kalau merasakan gejala GERD, satu harus ke dokter gastro atau internis dulu ya, tidak boleh self-diagnose. Baru ketika sudah mendapat diagnosa, mengatur pola makannya dan usahakan teman-teman itu sama expert. Boleh sama nutritionist, nutrition coach, registered dietitian, pokoknya ada ahli yang mengatur. Kenapa? Karena ini tidak se-straightforward mengatasi kolesterol. Kolesterol itu sangat straightforward caranya. Jadi asam urat juga sangat straightforward. Kalau GERD itu sangat roller coaster dan sangat bisa berbeda-beda tiap orang itu beda banget walaupun dengan gejala yang sama. Jadi please di sini leaders ya. Jadi aku ngomongin leaders udah pasti punya budget untuk fokus ke kesehatan. Please book yourself an expert untuk ngeliatin makanan. Nah, sekarang kalau ke pertanyaan Samara tadi, kalau kembung atau enek, itu makannya nggak usah banyak, jadi dikit aja dan boleh Hmm. berupa minuman cairan. Misalnya harus ngemil sesuatu kan, harus masuk kalori, itu bisa sesimpel minum 2 teguk air plus madu, itu udah masuk. Atau Hmm. minum 2 teguk matcha atau 2 teguk sekarang apa sih ada Hoto atau Coco Slim meal replacement, nggak apa-apa lah ya aku sebut merek yang apa namanya menurut aku oke. Atau bisa juga minum sarang burung walet gitu. Jadi yang berkalori cuma 2 teguk atau 3 teguk itu mampu. Kalau misalnya kembung atau begah itu juga sangat berpengaruh di pola makan dan cara makannya. Nah, kalau kamu sering kembung atau begah, teman-teman yang di sini, satu, makanan itu dikunyah 30 kali. Emang rasanya aneh sih ngitungin cara ngunyah, tapi sebenarnya itu yang dilakukan dan itu kenapa bayi nggak pernah kembung, karena mereka ngunyahnya banyak gitu, balita. Jadi kita harus ngunyahnya banyak dan duduknya tegak. Ketika makan duduk tegak dan duduknya tuh sejajar gini. Lalu yang menyamperin mulut kita itu sendok, bukan kita yang nunduk nyamperin piring. Itu sangat penting untuk pencernaan kita, terutama yang gejalanya penuh atau begah. Dan juga makan tidak boleh terburu-buru. Jadi walaupun ngunyahnya 30 kali harus lumayan graceful ngunyahnya, bukan yang gitu ya. Jadi, I know, pasti ada saat-saat teman-teman yang meeting keburu-buru nggak apa-apa. Tapi kalau hidup teman-teman selalu terburu-buru, berarti ada yang salah sama hidup teman-teman. Kalau Benar.
Ya, sekali-sekali it's okay ya kan. Tapi kalau setiap hari feels like deadline, it's something wrong gitu. Terus habis itu selain tadi ya ngunyahnya pelan-pelan, lalu 30 kali, duduknya tegak, sendok yang nyamperin mulut, lalu setelah makan jalanlah 3 menit. Boleh jalan di tempat, nggak masalah, jalan mondar-mandir, atau bisa juga jalan ke kubikel temen kayak ngapain gitu ya. Pokoknya jalan, jadi jangan duduk. Itu salah istilah, oh masih kenyang nih butuh istirahat dulu duduk. Tidak, justru harus dibawa jalan. Dan yang terakhir yang teman-teman bisa lakukan kalau begah itu adalah minum air dicampur garam Himalaya. Jadi di tempat kerja teman-teman standby aja tumbler air hangat sama garam Himalaya. Jadi misalnya setengah gelas air hangat dicampur garam Himalaya, diaduk terus diminum. Gitu. Itu bisa sangat membantu untuk begahnya turun. Dan yang terakhir, teman-teman bisa lihat apakah ternyata teman-teman tidak cocok dengan air yang pH yang sekarang teman-teman sekarang minum. Kalau misalnya teman-teman sering minumnya air aqua, itu kan pH-nya 7,5 ke bawah. Coba cek kalau teman-teman minum Pristine atau Total 8, pokoknya yang pH-nya 8 ke atas. Kalau you feel so much better, berarti teman-teman harus switch ke air yang pH-nya 8,5 dulu. Tapi kalau teman-teman memang cocoknya sama yang 7,5 ke bawah, kayak aqua dan teman-temannya, nggak apa-apa. Tapi at least dicoba, karena itu bisa ngaruh banget ke beberapa pejuang GERD, apalagi yang punya masalah kembung atau rasanya penuh terus. Seperti itu. Tapi tentunya yang tadi aku sebutkan di presentasi tetap dilakukan ya. Pola makannya Ya. tetap benar, jamnya dihindarin dulu yang aku suruh hindarin. Terus habis itu juga nutrisinya benar. Itu dulu baru tadi tambahan-tambahan yang untuk mengurangi rasa begah dan kembungnya. Dan cemilannya tetap harus masuk walaupun dikit aja nggak apa-apa. Nggak harus banyak dan boleh berupa cairan. Coach, berarti dengan kondisi yang kita alami ini, soalnya kita juga menjadi lebih aware, mindful, gak sekedar bawa begah, terus harus begini. Tapi tunggu dulu nih, kita lebih begah saat makan apa? Kita Yes. lebih begah dengan cara makan seperti apa. Jadi bukan sekedar apa yang dimakan, tapi juga cara makannya, itu yang kita harus lebih pahami dulu. Jadi Yes. pada waktu nanti konsul dengan Coach Glow pun juga jadi lebih paham dengan pola kebiasaannya ya Coach. Bukan Yes. sekedar judging cocok nggak cocok dan seterusnya. Coach, Yes. satu pertanyaan terakhir mungkin dijawab dengan singkat dari Christine. Bubur sagu atau bubur pati Garut di pagi hari, apakah bisa untuk menderita GERD, Coach? Boleh, tapi itu bukan makanan utama. Jadi itu boleh cuman ganjel. Misalnya teman-teman pagi hektik banget gitu ya, nggak sempet Hmm, nyiapin, mau ganjel itu dulu nggak apa-apa, tapi 1 jam kemudian tetap makan yang tadi karbohidrat, protein. Misalnya protein hewani nabati atau hewani tapi plus sayur kayak gitu, biar tetap ada plants-nya pagi-pagi untuk bakteri usus kita supaya makan. Kalau teman-teman cuma makan telur sama nasi putih doang, itu bakteri ususnya nggak makan. Jadi butuh dikasih plants, protein nabati atau sayur atau biji-bijian. Nah itu kombinasi makanannya banyak, tapi teman-teman get the idea dulu. Tapi kalau darurat it's okay, cuma nasi sama telur. Tapi berikut-berikutnya teman-teman harus punya strategi supaya sarapan paginya itu ada plants-nya masuk. Protein nabati, atau ada sayurannya, atau ada biji-bijian seperti itu. siap. Hmm. Coach, ini ya dari waktunya kita yang tersedia nih, Coach. Ini masih ada 7.213 yang belum terjawab pertanyaannya. Nanti kalau misalnya teman-teman nanya ke Instagramnya Coach Claude, amankah, Coach? Boleh banget teman-teman copy paste Siap. pertanyaan teman-teman sekarang ini biar nggak retype lagi. Mendingan teman-teman copy paste, terus habis itu nanti teman-teman DM. Pasti aku dan tim aku akan bantu jawab. Don't worry, tim aku highly trained, jadi mereka juga bisa menjawab pertanyaan yang umum seperti ini. Tapi kalau udah pertanyaan yang lebih dalam atau complicated, udah pasti nanti pertanyaan dilempar ke aku dan aku yang jawab seperti itu. Siap. Coach Glo, thank you buat ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan bermanfaat supaya teman-teman juga bisa tadi apa itu kesehatan pencernaannya apa dan seterusnya menjadi lebih baik. Karena dengan kita lebih sehat, bisa mikir lebih tenang, posisi kita, keputusan itu kan berdampaknya kemana-mana. Mudah-mudahan dari obrolan kita pagi hari ini bisa bermanfaat. Coach Glo, nanti kita bikin sesi yang lebih panjang lagi yuk. Kalau perlu bahkan offline ya Coach. Ya, Gitu. aku, Hihi. aku boleh share kata-kata terakhir, kata. Please do, Coach Glow. Oke, nah teman-teman, aku sebagai mantan pejuang GERD, teman-teman dengerin ya. Aku sebagai mantan pejuang GERD dan sebagai leader juga gitu ya, sangat mengerti bahwa stres itu banyak dan pasti ada pemikiran, wah ini makanan diatur makin stres lagi, ngatur makanan tambah stres lagi, kok mau sembuh GERD jadi malah makin stres.
let me tell you, this stress is worth it. Jadi lebih baik stres ngatur makanan, tapi lama-lama ke belakang kita membaik daripada kita memilih untuk chill, aduh semuanya dimakan aja deh biar nggak stres, tapi si pain ini menjadi long term suffering dan bahkan nggak hilang-hilang. Dan kita sebagai leader kehilangan visi, kehilangan legacy untuk tim kita, dan kita kehilangan accountability untuk melayani tim kita dan melayani Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Jadi jangan mau kalah oleh pikiran yang bilang, ah ini mah jadi tambah stres ngatur makanan. No, ini hanya stres yang sedikit, yang sementara, yang worth it, yang perlu kita jalanin supaya ke belakangnya lebih enak dan tidak menjadi long term suffering. Masa buat kerjaan kita rela, tadi aku baca meeting jam 3 pagi, kita rela, yes bos jam 3 pagi, tapi untuk ngatur makanan kita nggak rela, itu kan berarti kita lebih mementingkan pekerjaan daripada kesehatan badan kita sendiri. So please be generous with yourself, spoil yourself, karena if anything, yang paling penting disayang adalah tubuh kita sendiri. Jadi please jangan pelit-pelit sama diri kita sendiri, jangan hitung-hitungan sama diri kita sendiri. Kita sebagai leader memang banyak yang dikerjain, tapi percayalah, semakin banyak yang dikerjain, semakin penting kita malah mengatur makanan dan nutrisi kita untuk digestion health. Itu sih pesan dari aku teman-teman. Jadi jangan kesibukan malah jadi alasan untuk nggak mikirin makanan, justru malah makin penting. Yuhu, thank you ya Coach Glow. Siapa yang sudah follow akun Pain of Leadership, terima kasih banyak ya. Dan juga ada WhatsApp grupnya, sehingga teman-teman di sana misalkan mengusulkan, ngobrolin soal ini dong gitu. Atau bisa saling support dari leader sesama leader. Saya juga akan men-sharingkan ya, misalkan kayak tadi slide-nya dari Coach Glow, thank you ya Coach Glow, itu juga bisa di-sharingkan di sana. Jadi kalau yang belum join the WhatsApp grupnya untuk community movement ini, silahkan join, kita bisa saling berbagi di sana. Dan terakhir teman-teman, ini kabar gembira lagi. Siap nggak untuk ikut topik yang kedua dari ya Pain of Leadership webinar yang kedua? Saya belum kasih tahu apa dan bersama siapa, saya simpen dulu. Tapi save the date-nya hari Rabu 10 Desember dan kali ini jam 7 malam, teman-teman. Ya, siap-siap ya, nanti kita akan sharing di WhatsApp grupnya juga. Teman-teman, terima kasih banyak. Coach Glo juga. Ya, teman-teman dari tim Daily Meaning dan Pain of Leadership, terima kasih banyak. Thank you sudah kumpul-kumpul di hari Sabtu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, peran kita sebagai leader tidak mudah. Jadi harus sehat mental, sehat fisik, karena peran kita tidak mudah. Thank you, Coach Claude. Thank you, teman-teman. Terima kasih banyak.